Fenomena just tip kian populer di tengah tingginya angka pengangguran di tanah air. Just tip hadir sebagai peluang usaha mandiri yang menjanjikan keuntungan tanpa modal besar. Namun di balik peluang itu tersimpan tantangan yang tak sedikit. Garis Batas mengungkap fakta-faktanya. Fenomena just tipper semakin menjamur. Bagaimana tidak? Hanya dengan modal niat, handphone, dan juga jaringan bisa membuka peluang usaha yang sangat lebar. Dan juga bisa dapat cuan hanya dari belanjain titipan orang. Di tengah tingginya angka pengangguran, jasa titip atau just tip kini menjelma jadi salah satu peluang menguntungkan, terutama bagi generasi muda. Fenomena just tip bukan hal baru. Fenomena ini lahir dari dorongan untuk bertahan dan membuktikan bahwa peluang bisa diciptakan sendiri. Ya karena kan kalau yang sarjana kebanyakan teori ya, nggak ada prakteknya. Sedangkan yang lulusan SMP atau SMA itu nggak sesuai dengan job desk yang diminta oleh industri misalnya. Sedangkan diploma ini udah siap kerja. Itu sebabnya lulusan diploma itu banyak banget yang terserap, ya baik di perhotelan, dari perawatan segala macamnya. Nah dari kesemuanya itu akhirnya menciptakan suatu peluang yang jasa titipan gitu ya dan segala macamnya itu ya yang nggak keserap di industri yang sudah ada. Tak semua familiar dan pernah menggunakan jasa titip. Sebagian masih belum paham sistem dan keamanan menggunakan just tip. Tahu sih, cuman aku belum pernah karena belum terlalu percaya gitu loh, kayak takutnya ini tuh kayak yang kan banyak penipuan sekarang, kayak tergantung si just tipnya itu loh, si kakak just tip. Jadi kayak belum berani. Aku juga tahu sih Kak, cuma belum pernah nyobain karena ya itu benar kata temenku kayak masih kurang percaya aja gitu. Jadi ya prefer kayak yang nyoba dulu deh sendiri gitu. Kalau aku sih dimudahkan karena aku cuman bayar, maksudnya nggak ribet gitu kan. Kalau misalkan dari webnya langsung belum tentu bisa shipping ke Indonesia, tapi karena ada jasa just tip ini jadi aku cuman bayar lewat dia, terus habis itu sisanya dia ngurusin sampai nyampe ke rumah gitu. Aku pernah dua-duanya sih, pernah yang dari luar negeri, terus pernah juga kayak just tip event-event kayak gini karena kan rame biasanya. Kalau dua-duanya terbantu sih karena jadi nggak harus keluar ongkos lagi buat ke eventnya, apalagi rame, antri dan segala macam. Terus habis itu kalau untuk yang luar negeri juga ya terbantu banget sih pasti. Kira-kira kalau datang ke event kayak gini, just tipan gitu-gitu, kira-kira ongkosnya lebih besar just tipan atau datang langsung ke event sih? Datang langsung. Karena effort aja belum, kan kalau misalkan bawa mobil bayar parkir, kalau misalkan pakai kendaraan umum bayar grabnya atau apanya. Kalau misalkan just tip cuman pilih aja lewat handphone terus nyampe barangnya.
waktu itu just tip di temen aku, karena temen aku tuh buka just tippers, jadi orang just tippers gitu. Nah terus aku kadang kalau misalkan lagi butuh sesuatu yang emang urgent atau kayak aku nggak sempet buat pergi ke suatu tempat itu gitu ya, aku just tip ke temen aku ini gitu. Kalau lebih murah sih tergantung eventnya ya, misalkan kayak event ini nih udah pasti kan ada promonya kan. Nah tapi kan kalau just tip itu biasanya ada fee just tipnya. Nah itu biasanya tuh mulai dari 10.000 gitu Kak. Jadi kayak kalau dari segi harga sih sama aja sebenarnya, cuma kita tuh bisa lebih ke meminimalisir waktu, mengurangi apa sih, kayak misalkan kalau kita nggak sempet, ya efisiensi waktu kalau misalnya kita nggak sempet. Meski menjanjikan, bisnis just tip bukan tanpa tantangan. Masalah legalitas, pajak, hingga kemampuan manajemen keuangan seringkali luput dari perhatian para penyedia jasa titip. Ya sebenarnya sih kalau kita bicara masalah jasa titipan gitu ya, ini kan sebenarnya suatu model bisnis yang berkembang karena keadaan gitu ya, demografi dan segala macamnya. Kalau menurut saya kalau ini memang bagus gitu ya, kenapa ini nggak diberikan suatu wadah atau pelatihan ya, atau ya katakanlah balai pelatihan supaya mereka juga mengerti masalah hukumnya bagaimana, masalah manajemen keuangannya bagaimana. Nah ini kan yang perlu diperhatikan sebenarnya. Jadi karena ini bisa memberikan suatu nilai tambah, terutama di ekonomi untuk orang-orang yang belum mendapat pekerjaan, ya ada baiknya pemerintah harusnya ikut campur untuk mengadakan suatu pelatihan. Jasa titip tak sekedar soal menitip barang saja, tapi kini juga menitip harapan. Bagi banyak orang, just tip adalah jalan keluar dari sempitnya peluang kerja, mengubah keterbatasan menjadi kesempatan, dan keterampilan memberi penghasilan. Agar potensi ini terus tumbuh, pemerintah harusnya hadir sebagai penyokong, memberi wadah, pelatihan, dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil yang berani mencoba. Tim TV One mengabarkan.